Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Puja dan syukur mari kita sama-sama panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah begitu besar memberikan nikmat kepada kita semua. Tak juga lupa salawat beserta salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada baginda kita Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Brother Sister Fillah, hari ini saya Alif Muhammad Hanafi pingin mulai ngajak Brother Sister Fillah untuk ngobrol-ngobrol, untuk kita diskusi, untuk kita sharing, untuk kita bertukar pikiran bareng sama teman-teman dari K-Silver dan K-Gold. Jadi ini tuh apa sih sebenarnya? Jadi K-Silver dan K-Gold ini adalah terkait brand atau produk untuk bagaimana kita cara menabung emas dan perak. Jadi dalam Islam, Brother and Sister Fillah, bagaimana pentingnya emas dan perak, bahkan Rasulullah dari zaman-zaman dulu Rasulullah udah banget ngajarin. Jadi sebenarnya intinya menabung emas dan perak ini untuk mengajarkan kita Rasulullah tentang kebiasaan untuk menabung emas dan perak, karena yang namanya emas dan perak ini juga nilainya tidak akan pernah turun misalnya, terus long time banget nih waktunya. Nah, biar teman-teman semua Brother and Sister Fillah lebih tahu nih gimana sih apa untungnya atau gimana sih memulai menabung emas dan perak, maka sekarang kita hadirkan ke Brother and Sister Fillah dari teman-teman K-Gold dan K-Silver. Ada yang di tengah, boleh Kang? Silakan. Ya. Saya Kang Agi atau biasa disebut Agi ya. Di sini sebagai CEO dari K-Gold dan K-Silver. Oke, ada Kang Agi nih sebagai CEO dari K-Gold dan K-Silver, dan satu lagi silakan Kang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Jai. Saya dari K-Gold dan K-Silver sebagai direksi di sini. Oke. Ada Kang Agi dan Kang Jai. Kang J. Masih muda-muda nih. Ini tuh ngajarin ke kita Brother and Sister Fillah kalau bisa mah investasi tuh harusnya mah dari anak muda ya udah biasa menabungnya, apalagi nabung emas dan perak gitu. Karena saya kan keingetan ada salah satu hadis dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasul pernah bilang dalam riwayat Ahmad, akan datang satu zaman di mana tidak ada yang bermanfaat selain dinar atau emas dan dirham selain perak. Jadi kayaknya ini tuh benar-benar ngasih gambaran ke kita sebagaimana besarnya manfaat emas dan perak untuk kehidupan kita, atau Rasul juga ngajarin untuk umat-umatnya sampai ke sekarang 1400 tahun kan ya. Bahkan kalau kita lihat juga emas sama dirham tuh, emas dan perak tuh gak pernah turun kan ya, ininya apa nilainya nggak pernah turun naik ya, pasti terus, stabil terus. Nah makanya gimana sih sekarang kalau kita memulai nih Kang, misalnya saya deh pingin yang biasa nabung di bank, misalnya contoh kayak gitu deh ya, biasa nabung di bank syariah, tiba-tiba tertarik pingin nabung emas dan silver, tahapannya gimana sih Kang harusnya? Kalau misalnya kita pingin nabung nih di K-Gold atau di K-Silver gimana sih Kang? Oh, jadi untuk tahapan menabung di K-Gold atau K-Silver ini sebenarnya bisa dimulai dari gramasi yang paling kecil, Ustaz. Oke. Ya, jadi bisa mulai dari yang kepingan 1 gram misalnya atau 0,5 gram. Nanti lama-lama si kepingan-kepingan ini kalau di kita bisa ditukar jadi kepingan 1 gram, 2 gram atau 5 gram gitu ya. Misalnya bisa ditukar ke kepingan yang lebih besar, ke 10 atau ke 100 gram misalnya gitu. Oke. Berarti nabung ini mau gold mau silver gitu aja bisa dimulai dari hal yang terkecil dari 0,5 gram. Berarti kalau ngelihat di harganya sekarang nih Kang, kalau 0,5 gramnya emas sama silver atau perak di angka berapa sekarang? Sekarang tuh perbandingan emas sama perak tuh 1 banding 90 malah, 1 banding 90% ya gitu ya. Jadi emas tuh sekarang per gramnya kalau kita lihat di BUMN gitu ya, atau misalnya di Antam atau misalnya di K-Gold sendiri itu di kisaran 16 sampai 17 harganya. Nah, untuk silver ini tuh ada yang bentuk casting bar seperti ini casting bar di angka 17.000 per gram silver, sama kalau misalnya bentuk minting seperti ini kisaran 24 sampai 25 ribu ya. Wah, keren banget. Bisa dilihatin nggak Kak ke teman-teman nih yang ininya nih? Nah, ini untuk yang 1 kilo ya. Tuh, yang 1 kilo kayak gitu. Casting. Ini yang casting.
casting 1 kilo. 1 Ya, kilo. jadi perbandingannya bisa 1:90 gitu. Jadi jomplang ya. Ini kan 1 jutaan, ini masih belasan ribu Ini per masih gram. belasan ribu Iya, berarti masih ya? belasan gram. Yang emas tadi 1 jutaan sekian. 1 Kalau juta, ya. perak atau silver berarti sekarang? Sekarang di spotnya tuh di 17 Di ribuan. 17 Ya, ribuan. 17 ribuan. Oke. Kalau emas spot dunianya gitu ya sekarang di 1.540-an. 1.540. Kalau silver 17 ribuan. 17 ribuan. Jauh banget gitu selisihnya. Masih jauh, tapi sebenarnya kalau ngelihat dari zaman dulu, misalnya zaman Rasulullah gitu, ya stabil segitu-segitu Ya. aja kan. Karena sebenarnya sesimpel saya kayak harga domba aja ya. Betul. Kan biasanya kan kalau ngelihat ininya kan gitu ya. Ya, ke 1 dinar. Nah, 1 Ya. dinar, dan dari dulu domba kan segitu-segitu Ya, aja 1 harganya dinar, kalau untuk jam, Idul ya. Adha atau apa gitu. Zaman sekarang juga 1 dinar 4,25 gram tuh bisa dapat domba yang Iya, udah besar gitu super ya. gitu Ya, lah ya. super. Ya, benar-benar. Nah, sekarang kadang-kadang di anak-anak muda ada rasa kekhawatiran dengan mungkin banyak anak-anak muda sekarang tuh terlalu hidupnya standar TikTok, standar sosmed ya. Banyak akhirnya kekhawatiran terkait investasi, khususnya atau menabung, khususnya emas dan perak. Khususnya gini deh, khawatiran yang paling simpel. Yang bisa kita bedain atau kita bisa nggak sih sebagai orang awam nih, saya nggak ngerti emas dan silver. Gimana sih ngebedain mana emas dan silver yang asli, mana emas, silver dan palsu? Entah itu dari cara pegangnya atau harus dari timbangan berat dan sebagainya. Nah, gimana sih Kang ngebedainnya? Sebelumnya untuk ngecek kadar emas atau perak ada 3 metode sebetulnya. Metode yang pertama cek kimia, digosok. Nanti kita ada nih sampel, misalkan sampel namanya mutu. Standar kadar emas masing-masing gramasi, masing-masing ini apa kadar, misalkan yang 6 karat kalau untuk emas ya sampai 24 karat lah ke sana. Itu bisa dicek manual pakai cairan kimia. Oke. Jadi gosok, misalkan ini misalkan emas. Kita gosok emasnya, terus mutunya juga digosok di sini. Disamain sesuai nggak kadarnya sama sini. Oke. Kita tesin cek kimia. Misalkan larutnya barengan, beriringan, nah itu sesuai, berarti kadarnya sesuai standar itu. Oke. Dan yang kedua, timbang air. Timbang air itu adalah timbang apa? Timbang massa jenis emas, ditimbang kering. Totalnya berapa gram? Ibaratkan 1 kilo. Ditimbang lagi ke dalam air. Jadi ada timbangan masukin air dalam penampungan air lah. Timbang air. Dalam baskom misalnya. Dalam baskom bisa. Dalam baskom bisa. Si ininya teh Si emasnya, tapi harus digantung pakai benang. Oh. Dan benangnya nggak boleh yang menyerap air. Oh. Itu misalkan pakai benang pancing, nah itu boleh. Yang nilon itu. Nanti timbang ke dalam sampai si timbangan ini menunjukkan angkanya stabil, nggak berubah-ubah. Nah nanti timbang kering itu dikurangin timbang basah. Oh. Nanti keluar nih kadarnya berapa, massa jenisnya jenisnya. gitu. Dan yang paling simpel yang ketiga adalah cek SRF. SRF cuma disimpan di sini aja di alat, tinggal ditembak aja. Nanti dilihat di layar monitor kadarnya kelihatan. Ada misalkan ada kadar silver, ada kadar emasnya, ada kadar apanya, tembaga dan lain-lain, kelihatan berapa persen di situ. Oke. Paling nambahin Ustaz. Jadi kalau yang kanji itu kan yang batangan ya, itu yang bisa dipegang. Nah, Ya. kalau misalnya Kalau yang kayak gini-gini kemasan gimana? gini, kalau yang kemasan gini tuh yang pertama bisa kita cek sertifikatnya sebenarnya. Ini yang mengeluarkan dari PT apa atau misalnya sertifikatnya dari mana gitu ya. Dia berarti PT ini yang menjamin keaslian dari si emas tersebut gitu ya. Terus yang kedua, pastikan belinya di toko-toko yang sudah ada sudah ada misalnya izinnya gitu ya, izin usahanya, misalnya dari perseroan mana gitu ya, atau misalnya dari toko emas mana. Pastikan belinya di toko emas tertentu dan dapat nota. Jadi kalau misalnya nanti ada apa-apa bisa dikembalikan atau misalnya bisa dikomplain ke perusahaan tersebut atau ke toko emas tersebut sebenarnya. Jadi kalau misalnya belinya sembarang itu emang harus hati-hati sekarang gitu ya. Emang sekarang lagi banyak kasus juga ya, bukan antam sih sebenarnya apa ya, ada semacam orang-orang jahil lah gitu ya yang memanfaatkan oknum lah ya gitu ya. Oknum yang merubah lah isinya gitu ya. Jadi emang pastikan tempat pembeliannya aja yang jelas gitu, toko emasnya jelas, terus brandnya juga jelas gitu ya, agar kalau misalnya ada apa-apa kita bisa komplain ke tempat tersebut. Dan selain jelas sesuai dengan syariat Islam. Ya, itu yang paling penting juga ya. Betul. Dan kayak gold sama kayak silver ini dipastikan syariat Islamnya kan? Insya Allah. Ya. Misalnya contoh apa sih akhirnya yang ngebedain kayak gold dan kayak silver ini dengan brand-brand
lain kan mungkin banyak ya Kang ya, jual beli atau nabung investasi emas dan perak ini. Nah akhirnya yang ngebedain apa sih Kang? Oh, mungkin gini, yang pertama tuh di kita tuh ada ini ya, ada custom. Jadi kalau misalnya bagi kawan-kawan yang punya usaha gitu ya, terus yang punya mau mempromosikan usahanya bisa bikin custom di souvenir. Jadi kita kalau souvenir itu kan sebenarnya kita jualan kemasan sebenarnya. Jadi kalau souvenir tuh ada yang mulai dari 6 ribuan itu sampai di angka 100.000 mungkin ya itu atau misalnya souvenir tuh berarti angka 70 ribuan. Jadi 0,001 itu bisa tuh, itu buat souvenir, tapi itu bukan jualan emas, tapi itu jualan souvenirnya ya, jadi untuk membantu usaha aja gitu ya. Tapi kalau misalnya yang emasnya kita jual sih rekomendasi dari 0,5 gram ke atas gitu. Terus yang kedua yang membedakan kita dengan brand lain mungkin kita ada ini ya yang dekat ke harga spot ya. Betul. Jadi kita tuh jual emas. Harga dunia. Harga dunia. Harga emas sama perak tuh dekat ke harga spot. Contoh yang silver. Silver tuh spot sekarang 17.000. Kita jual per hari ini masih di angka 17.900-an lah gitu. Jadi selisih sama ke spotnya ke emas dunianya ke silver dunia dekat. Emas pun sama ya. Sama emas juga. Emas pun kita selisihnya tuh paling kecil mungkin ya, bisa dibilang yang ini yang minting, yang casting, ini selisih jual dan belinya itu cuma 20 ribuan. Ya. Jadi pas jual, beli itu cuma 20 ribu. Jadi kayak hari ini tuh naik 23 ribu ya. Betul. Nah itu kita langsung untung tuh sehari doang. Jadi beli kemarin, sekarang dijual tuh udah untung. Nah itu apa namanya? Karena kita coba memaksimalkan kita nggak jual kemasan, tapi jual emas sama peraknya gitu. Jadi spiritnya kita bikin rendah gitu. Ini produk baru. Kalau yang kemasan kita emang fokusin buat ini ya, buat custom. Buat sekarang. Ya. Custom tuh berarti si souvenir luarnya ya. Kalau misalnya kayak lebaran untuk parcel gitu ya. Betul ya. Betul. Ya. Ini kan ini Idul Fitri ya. Nah kayak Idul Fitri gitu. Jadi ini bisa di custom kemasannya. Atau misalnya kalau emas tuh sebenarnya bisa juga dalamnya emasnya di custom bisa diukir. Oh bisa juga. Bisa juga. Kayak gini Ustaz. 0,01 kan. Kita bikin kartu nama. Biasanya kan kalau misalkan kertas diambil terus dibuang. Kalau kita bikinnya seperti kayak gini ada emasnya, mikir orang mau buang ada emasnya. Ya padahal harganya cuma 6.000. Harganya cuma 6.000. Iya benar. Karena apa? Yang bikin kuatnya ada emasnya gitu sih sebetulnya. Oke. Oh berarti si emas dan silvernya juga bisa di custom ya? Bisa. Bisanya dijadiin logo perusahaan. Bisa. Wow, keren banget. Nah itu yang jadi akhirnya yang ngebuat beda mungkinnya dari brand-brand yang lain. Nah kalau misalnya sekarang kalau kita lihat hal yang lain terkait emas dan perak, misal kalau misalnya harus memilih nih Kang, kira-kira mending nabung emas, mending nabung perak? Nah gini Ustaz, jadi emang banyak yang salah juga nih, banyak yang salah. Jadi karena perak sekarang lagi rame, gitu ya banyak yang lihat momentum, oh saya pengen beli perak gitu ya, terus pas waktu 2 bulan 3 bulan dijual rugi. Nah sebenarnya mereka salah pembeliannya gitu. Jadi kalau misalnya emas itu bagus dibeli untuk jangka pendek juga sebenarnya, maksudnya 1 tahun 2 tahun masih lebih aman dibanding perak. Kalau perak ini tuh harus dekade, jadi harus 5 tahun 10 tahun gitu ya. Dan cara nabungnya pun sebenarnya berbeda. Kalau misalnya perak-perak seperti ini tuh, kalau misalnya Ustadz misalnya kerja di satu instansi gaji misalnya 10 juta. Nah itu sisihin aja 5% atau 10% gaji tiap bulan untuk nabung ke perak. Nah mungkin tapi kapan dijualnya? Ya dijualnya nanti 5 tahun atau 10 tahun ke depan. Nah itu kemungkinan nilainya akan lebih bagus gitu ya. Tapi kalau misalnya baru setahun atau baru berapa bulan dijual, itu kemungkinan besarnya rugi. Karena spiritnya ini kan perak masih murah harganya. Jadi kalau misalnya selisih 2.000 aja ngejarnya lumayan berat gitu ya. Tapi kalau misalnya di emas ini cenderung bagus nih karena kenaikannya sekarang juga lagi luar biasa kan ya. Jadi kalau untuk jangka pendek nih kita misalnya punya uang 10 juta, pingin nabung misalnya cuma setahun, nah bagusnya ke emasin aja, jangan ke perak. Kalau perak tuh mungkin 2 kondisi. Yang pertama kalau misalnya kawan-kawan yang suka koleksi bisa nih beli yang kayak gini-gini nih. Jadi emang lihat lihat bentuknya bagus, desainnya. Itu koleksi bisa beli. Kalau enggak misalnya karena momentum Idul Fitri seperti ini ya bisa tuh beli untuk momentum. Tapi kalau untuk beli banyak buat nabung gitu ya jangka pendek, ini tidak rekomendasi untuk silver atau perak. Ya kita pun sebagai brand juga tidak merekomendasikan kalau misalnya untuk nabung jangka pendek. Tapi kalau untuk jangka pendek lebih aman di emas sebenarnya gitu. Kalau ke key gold sama key silver pasti ya nanti kalau misalnya ada yang
datang untuk misalnya konsul dulu, bagusnya nabung emas, nabung ini, dan pasti dijelasin kan ya? Ya, pasti dijelasin. Bagusnya yang kayak gimana, baiknya emas atau perak dan sebagainya. Nah, selanjutnya Kang, kalau misalnya dari KI Gold dan KI Silver sendiri, kira-kira ada program di Ramadan ini nih khususnya ya, untuk umat-umat Islam yang lagi menjaga kesucian bulan Ramadan, kira-kira ada event atau ada program apa nih yang menarik di bulan Ramadan bisa didatengin atau bisa diikutin gitu? Sebenarnya dalam waktu dekat ya Ustaz ya, di minggu ini, hari Minggu kita insya Allah gitu ya. Minggu berarti Tanggal 16 ya? Betul, tanggal 16. Jadi tanggal 16 itu insya Allah kita akan mengadakan seminar tentang emas dan perak, tapi itu offline. Biasanya kita ada online ya. Ada online. Tapi untuk khusus tanggal 16 ini kita ngadain offline sekalian, emang ada buka bersamanya juga gitu. Ada buka bersama buat kawan-kawan komunitas di emas sama di perak. Gitu. Terbuka untuk umum nggak Kang? Terbuka untuk umum ya, terbuka untuk umum. Di mana tuh tempatnya? Di depan Lor Dago. Oh, di Dago. Iya, betul. Oke. Ini acaranya Tanggal 16 di tanggal 16. di Dago ya? Iya. Dari mulai startnya jam berapa Kang? Kita Dari jam 1 siang. Dari jam 1 siang tuh mulai edukasi emas perak. Itu dari kita, dari Ki Silver, dari Ki Gold gitu ya. Terus ada juga saya gandeng satu rekan juga sebenarnya kompetitor sebenarnya, tapi kita gandeng gitu ya untuk sama-sama karena kan untuk umat Iya, gitu. Itu ada dari kawan Mini Gold sama Silverium juga kita ikut gandeng, dan kita pun sebenarnya ada produk kolaborasi juga, nanti kita bikin dinar sama dirham juga tuh bareng Silverium sama Mini Gold. Jadi nanti ada launching dinar, dirham, sama edisi hijab, silver edisi hijab. Nanti ada free hijab juga tuh. Di situ. Di tanggal 16 kalian kita ada launching jam 1 sampai sekitar jam 3. Pas sampai jam 3 dan sampai asar lah ya. Sampai asar ya. Nanti dari asar lanjut lagi tuh. Dari asar lanjut lagi itu kajian nanti, kajian muamalah. Jadi kajian muamalah tentang emas dan perak itu. Kita ini ngundang guru kita juga gitu ya untuk sama-sama diskusi atau sama-sama belajar kita ke beliau terkait emas sama perak gitu. Nanti dilanjut ada kultum. Kita tuh kultum tuh ada Ustadz Mujamil ya. Ustadz Mujamil. Jadi kultum tuh ada Ustadz Mujamil, lanjut buka bersama ya. Jadi Brother Sister Villa ada event nanti di tanggal 16 Maret ya, 2025 mulai dari jam 1 siang. Tadi ada seminar dulu, lalu pada asarnya ada kajian dari salah satu ustadz kita semua, juga lalu dilanjut ada kultum dari Ustadz Muzamil, lalu nanti sampai ke buka bersama. Kalau teman-teman yang mau ikutan boleh langsung datang ke depan Lord Hills di Dago. Nah gitu. Nah terakhir Kang, saya pengen nanya, saya yang biasa keuntungannya sekarang nabung emas dan perak secara ini aja deh, kalau kita masyarakat awam, untungnya apa sih yang akhirnya ngebedain kita nabung sama di bank? Jadi gini, sebenarnya tuh kan uang fiat ya mungkin ya. Kita kalau dinabung di bank tuh kan uang fiat. Nah kalau nabung di emas dibandingkan uang fiat itu ya, setahun ini aja selisihnya tuh hampir 28% setahun ini ya. Nah di perak sebenarnya lebih fantastis lagi, di perak tuh 38%. Itu bisa dicek di Gold Press mungkin ya, di Gold Press ORG ada gitu ya. Jadi emas dunia sama perak dunia itu bisa dilihat tuh persentase dibanding dolar misalnya, itu dibanding dolar atau dibanding rupiah atau uang fiat tuh berapa gitu ya, perbandingan kenaikannya berapa persen gitu. Dan kalau dilihat di emas tuh hampir 28% kenaikannya, apalagi 2 tahun ke belakang tuh hampir 60% kali ya. Sama di perak tuh tahun ini 1 tahun ke depan, 1 tahun ke belakang itu 38%. Jadi kalau misalnya kita nyimpennya di tabungnya di uang fiat, kemungkinan sih ada inflasi mungkin ya di sana. Iya benar-benar setuju. Oke. Ada teman nggak Kak? Ya kalau di emas sih lebih liquid sih sebetulnya. Kapanpun kita butuh bisa jual hari itu juga. Gitu sih. Kayak ini kita berbicara tentang investasi rumah, tanah, sama emas. Oke, beli tanah hari ini, 2 tahun kemudian naik. Tapi mau dijual susah. Pas lagi butuhnya susah ya. Kalau emas kan beli hari ini, besok butuh uang bisa dijual lagi. Cepat lah gitu. Kalau misalnya yang hari ini saya dapat, sebenarnya kalau saya dulu pernah belajar kan, bahwa salah satu manfaatnya kalau secara Islam atau yang diajarkan sama Rasulullah adalah melindungi kekayaan kita sebenarnya. Bagaimana
dan mengajarkan akhirnya mencoba menghilangkan sifat kelebih-lebihan, kemubazirinan kita. Kadang-kadang kita tuh investasinya ke yang aneh-aneh, maka Rasulullah mengajarkan emas dan perak itu adalah untuk melindungi kekayaan karena halal, satu-satunya yang diajarkan sama Rasulullah, dan yang kedua adalah menghindari sifat mubazir diri kita. Nah makanya brother and sister fillah, semoga dengan adanya teman-teman dari K-Gold dan K-Silver ini ngajakin ke kalian semua untuk mulai mencoba nabung dari baik itu emas atau silver, dan akhirnya bukan hanya sekadar mengejar keuntungan pribadi, tapi ini mendekatkan kita kepada ajaran Rasulullah SAW dan mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, aturan dari Allah bahwa turunannya kepada Rasulullah bagaimana mengajarkan kita untuk menabung emas, menabung perak untuk masa depan kita yang lebih baik. Itu saja brother and sister fillah. Terima kasih Kang Aji sama Kang J. Terima kasih. Sama-sama, Dan semoga sukses terus K-Gold dan K-Silvernya, dan semoga sukses acara tanggal 16-nya nanti. Amin. Dan semoga Allah selalu merahmati semua bisnisnya Kang Aji dan Kang J lah. Barakallahu fikum. Terima kasih brother and sister fillah. Kapan-kapan lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.